Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kembali lagi ke intisari debat antara Tuan Ahmad Dedat dengan Pastor Stanley Sobah. Kali ini part 2 dengan judul Apakah Yesus Tuhan? Di mana durasi video sumber adalah 180 menit atau 3 jam. Sesi debat polanya sama dengan debat pertama, hanya diawali oleh Pastor Stanley Sobah 50 menit, kemudian Tuan Ahmad Dedat 60 menit, lalu Pastor Stanley kembali 10 menit. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh audiens kepada kedua peserta. Debat ini hanya menggunakan dalil atau dasar ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab Bible dan juga logika akal positif tentunya. 50 menit Pastor Stanley mulai. Pastor Stanley menceritakan dirinya tidak ada masalah dengan Muslim dan dia telah banyak membantu musibah di Iran, di Ethiopia, di Bangladesh dan lainnya tanpa mempedulikan agama mereka, dan mengatakan dia memiliki uang, dia punya tempat dan dia siap membantu siapa yang membutuhkan. Pastor mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan Injil dari Allah. Pastor menunjuk kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kemudian Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Pastor juga menunjukkan kitab Yohanes 8 ayat 58. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Berkata pastor, jadi Yesus telah ada keberadaannya sebelum dia lahir. Itu yang dikatakan kekekalan. Jadi Yesus sama dengan Tuhan. Pastor juga menyampaikan kitab Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak terlihat, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian Pastor Stanley juga menyampaikan kitab Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Pastor mengatakan, saya melihat buku kecil ditulis oleh Ahmad Dedat. Dalam buku kecil itu, Tuan Dedat mengatakan, kamu tidak butuh baca Alkitab. Kamu baca saja kitab saya, sebab saya bantu kamu untuk memahami apakah Alkitab itu. Kemudian Pastor Stanley menasihati, jangan dengarkan itu jika kamu jujur dan ingin mengetahui kebenaran. Pastor juga menyampaikan Alkitab Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendakinya. Pastor mengatakan, seorang muslim berkata, dia percaya kepada Yesus. Muslim juga mengatakan, saya lebih percaya kepada Yesus daripada orang-orang Kristen. Saya katakan, dusta mereka. Karena kalau Anda mengakui Yesus adalah nabi, maka apa yang dikatakan oleh Yesus harus dipercaya. Dan Yesus berkata, dia memiliki ilahi. Dia sama dengan Tuhan. Pastor berkata, jangan samakan Yesus, anak Tuhan, seperti saya, anak dari Bapa saya. Yesus adalah bagian dari ketuhanan Tuhan. Kalian harus mengerti bahwa Tuhan di atas kita dari pemahaman dan pengertian. Tuhan maha besar dari kita. Pastor katakan Tuhan tidak single person. Karenanya Tuhan bisa mendengar doa dari seluruh pelosok dunia dalam waktu bersamaan. Tuhan maha besar dari kita. Ya, tetapi Yesus sama-sama kita manusia. Makan, minum, sedih dan seterusnya. Jangan membatasi Tuhan dan berpikir Tuhan adalah kita bisa pahami. Pastor menjelaskan tanpa menunjukkan ayat Alkitab. Tuan Dedat mengatakan, bagaimana percaya Tuhan kok mati? Itu karena Muslim tidak tahu apa arti mati. Ketika Yesus mati, dia membayar hukuman karena iblis di sana sebagai raja dari kematian. Menaklukkan iblis,
membuka hidup keabadian kepada yang percaya kepada Yesus. Saya tantang Anda, ucap pastor kepada audiens. Jika kalian memiliki masalah, datanglah kepada Yesus. Artinya tidak perlu membayar dengan sesuatu semacam ibadah yang macam-macam. Hanya terima Yesus, maka akan dapatkan penyelesaian. Tuan Dedat di bukunya mengatakan Musa lebih besar daripada Yesus. Musa merubah ular dari tongkat, sedangkan Yesus merubah air jadi anggur. Sehingga Nasrani banyak alkoholik. Islam melarang anggur, sedangkan Muslim di surga disediakan sungai dari anggur. Ahli Israel sudah bisa membuat anggur yang sangat enak dengan kadar alkohol hanya 1%. Dan itu yang digunakan gereja saat ini. Karena ini gak ada hubungan dengan masalah topik, saya jawab, saya berkomentar. Kalau Israel bisa membuat anggur yang enak dengan kadar hanya 1% alkoholnya, masa di surga nggak bisa jadi 0%? Tuan Dedat mengatakan, dalam bukunya Tuan Dedat katakan Nabi mendatang seperti Musa, dan Tuan Dedat mengatakan Muhammad seperti Musa. Sedangkan sebenarnya Musa seperti Yesus, tetapi Yesus lebih utama daripada Musa, sebab Musa menyelamatkan Israel dari Mesir, sedangkan Yesus menyelamatkan seluruh dunia dari perbudakan. Pastor Stanley mengatakan Al-Quran membenci Israel. Tuduhan ini tanpa menunjukkan ayat Al-Qurannya. Sebenarnya banyak juga ayat Al-Quran, ini saya komentar ya. Sebenarnya banyak juga ayat Al-Quran yang menyatakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Juga jika Bani Israel menerima kepada Al-Islam akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan manusia lainnya. Ini keterangan saya. Pastor Stanley menyampaikan juga Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu Yesus adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Pastor katakan dirinya tidak yakin Tuan Dedat telah membaca Alkitab seluruhnya. Jadi ada beberapa ayat dalam Alkitab yang disampaikan Pastor Stanley Schobel untuk menyatakan ketuhanan Yesus. Saya bertambahan ya pribadi. Sebenarnya dalam Alkitab Keluaran 7 ayat 1, Musa juga disebut Allah. Kitab Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Selesai Pastor Stanley 50 menit, sekarang Tuan Dedat 60 menit. Tuan Dedat mulai. Tuan Dedat mengawali pembicaraannya dengan menyampaikan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 75 dan Ali Imran ayat 45 yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Rasul yang telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Ibunya orang baik dan keduanya memakan makanan. Al-Masih binti Maryam seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tuan Dedat mengatakan Islam menyebut Al-Masri, Nasrani menyebut Kris. Islam mengatakan didekatkan, Nasrani mengatakan di sebelah kanan. Ini persamaannya. Namun perbedaannya adalah Islam tidak menggambarkan secara fisik dan geografik. Karena bagaimana juga Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuan Dedat mengatakan siap dirinya dibaptis. Di lain waktu dikatakan siap dipenggal lehernya. Jika Pastor Stanley bisa menunjukkan di Alkitab, dimanapun seluruh Alkitab, ucapan langsung Yesus yang mengatakan saya Tuhan dan sembahlah saya. Ini tantangan saya, ini challenge saya kepada pastor. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Manuskrip asli berbahasa Greek Yunani. Kata Allah di ayat tadi, kata Allah pertama dalam manuskrip aslinya adalah Hotheos yang artinya the God, Tuhan yang maha kuasa atau kata benda. Sedangkan kata Allah kedua pada ayat yang tadi aslinya adalah Tontheos yang artinya godly atau kehidupan yang soleh. Anda menipu orang dan membuat pengertian yang berbeda dengan terjemahan semuanya. Anda tidak jujur.
Tuan Dedat melanjutkan, jangan tergantung interpretasi orang, tapi lihat apa yang Yesus katakan. Ini saya mengutip perkataan Yesus langsung dalam Alkitab. Perhatikan Yohanes 14 ayat 28, kemudian Yohanes 10 ayat 29, Yohanes 5 ayat 30. Dikatakan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di ayat 29-nya, Bapakku lebih besar daripada siapapun. Di ayat 30-nya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini perkataan langsung Yesus. Sedangkan kalian menuhankan Yesus dengan mengutip apa orang Ibrani, orang Filipian, orang Galatian, orang Korintian, orang Tesalonian katakan. Siapa mereka? Yesus? Bukan. Itu adalah ucapan Paulus yang menurut pemikiran, maksud, atau penyiratan orang lain. Yesus adalah seorang rasul, lanjut Ahmad Dedat, yang muslim wajib hargai dan mencintai. Tuan Dedat mengutip langsung perkataan Yesus di Alkitab, Yohanes 12 ayat 49-50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50-nya, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada. Ini adalah ucapan langsung Yesus yang menyatakan kenabian atau kerasulan Yesus. Tuan Dedat melanjutkan, perhatikan Matius 19 ayat 16-17. Saya ambil Bible New Living Translation karena Alkitab Bible dalam bahasa Indonesia sudah berubah. Jadi ayat tersebut diterjemahkan menjadi, dan lihatlah seseorang datang dan berkata kepadanya, Tuhan yang baik, hal baik apa yang harus saya lakukan agar saya dapat memiliki kehidupan yang kekal? Dan dia berkata kepadanya, dia itu Yesus, mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu Tuhan. Tetapi jika engkau mau masuk ke dalam kehidupan, patuhilah perintah-perintah. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus menolak dipanggil Good Master. Kalau dipanggil Good Master menolak, kenapa kalian memanggil God? Kalau Yesus dipanggil orang baik, dia menolak. Bagaimana dipanggil Tuhan? Itu adalah kata-kata Yesus langsung dalam Alkitab. Jika Yesus merasa Tuhan, harusnya menerima dengan ucapan muridnya itu, orang baik. Menanggapi Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu diterangkan dalam Yohanes 2 ayat 21. Dikatakan tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Penjelasannya. Jadi sebelum tubuh Yesus ada atau dilahirkan telah tercatat di sisi Tuhan akan keberadaannya. Dalam Islam segalanya telah Allah tetapkan sebelum kejadiannya. Perhatikan Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau, Yeremia, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini bahasa Bible. Pastor mengatakan Islam menghargai Injil. Benar? Tetapi Injil yang diterima oleh Yesus dari Tuhan. Dan terverifikasi itu ucapan Yesus. Tapi apa yang sekarang? Bukan Injil Yesus, melainkan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil John, dan selanjutnya. Tidak ada Injil Yesus. Biasanya ucapan Yesus dicetak dalam tinta merah. Tetapi dalam 27 kitab perjanjian baru tidak ada satu titik pun tinta merah. Artinya sama sekali tidak ada ucapan Yesus. Injil yang dipercaya oleh Muslim adalah Injil Isa atau Injil Yesus dan terverifikasi. Pastor menunjukkan sebuah buku yang kata pastor itu buku tulisan saya. Saya katakan tunjukkan pada audiens, kata Ahmad Dedat. Menanggapi ucapan pastor tentang sebuah buku. Anda pastor menipu. Buku saya selalu ditulis oleh Ahmad Dedat, bukan menurut Ahmad Dedat. Lanjut Tuan Dedat. Kalau Tuhan sama, 3 sama dengan 1, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 1, perhatikan kitab Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ternyata selain berbeda fisik, berbeda juga pengetahuannya.
Tuan Dedat melanjutkan, perhatikan Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kemudian Markus 11 ayat 12. Yesus merasa lapar. Ayat 14-nya, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Tuhan menangis, Tuhan lapar, Tuhan geram. Hal-hal ini tidak mungkin menunjukkan sifat ketuhanan. Perhatikan pula kitab Yohanes 11 dari ayat pertama yang menceritakan ketika Yesus berdoa meminta agar pengemis Lazarus hidup kembali yang telah meninggal. Seperti para nabi dan rasul ketika memohon berdoa kepada Allah, para nabi dan rasul berdoa dengan sungguh-sungguh bahkan sampai menangis. Begitu juga yang Yesus lakukan dan selalu diakhiri dengan ucapan syukur atas dikabulkannya doa dengan hamdalah atau haleluya. Semua adalah kuasa Allah dan hanya satu orang saja, Lazarus, yang Allah hidupkan atas doa permohonan Yesus. Dan Yesus berucap di ayat berikutnya, Yohanes 11 ayat 42, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Lazarus hidup kembali, Yesus menjelaskan kerasulannya. Itu adalah sebagian ayat-ayat dari belasan ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus adalah seorang hamba dan utusannya, seperti para nabi dan rasul lainnya. Tuan Dedat melanjutkan mengomentari tentang nubuat atau ramalan yang meleset hingga saat ini. Perhatikan Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di ayat 30 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tapi sampai saat ini sudah ratusan generasi belum terjadi. Perhatikan pula Matius 10 ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Tapi sampai hari ini belum juga. Tuan Dedat selanjutnya mengatakan profesi Yesus adalah seorang tukang kayu. Perhatikan Alkitab Markus 6 ayat 3. Bukankah ia itu tukang kayu? Juga pada Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Jadi memang seperti para nabi dan rasul, pada umumnya mereka memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain bertugas sebagai rasul. Selanjutnya Tuan Dedat menyampaikan Alkitab menceritakan kekasaran Yesus. Perhatikan kitab Yohanes 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Semua kambing, domba dan lembu mereka, uang, penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kemudian kitab Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah, potong mereka di hadapanku. Kemudian ayat Matius 21 ayat 19 menceritakan, katanya kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Walaupun Alkitab mengatakan kekasaran perilaku Yesus, namun kami sebagai muslim menyangkal karena tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi atau rasul. Tadi pastor mengatakan Islam itu rasis. Sesungguhnya yang rasis itu Yesus. Perhatikan Wahyu 5 ayat 5. Sesungguhnya singa dari suku Yahuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Kemudian Markus 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 2 ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Juga kitab Yohanes 1 ayat 49. Engkau raja orang Israel. Yohanes 12 ayat 13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Menurut Muslim, memang Yesus itu seperti nabi-nabi sebelumnya, diutus untuk umatnya, tidak seperti Islam yang global dan sampai akhir zaman.
Ya karena memang Muhammad Rasulullah SAW itu nabi terakhir. Hal ini sering ditemukan di event mukjizat memang ada. Perhatikan ayat Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Markus 13 ayat 22. Sebab masias-masias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tuan Dedat melanjutkan, perhatikan ayat Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18-nya, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat ini termasuk ayat yang dinyatakan palsu pada Injil RSV tahun 1952 oleh 32 ulama Nasrani dan 50 kesatuan terkemuka saat itu, namun dikembalikan kembali pada RSV tahun 1971. Akhir kata, Tuan Ahmad Dedat berterima kasih kepada semuanya yang membantu penyelenggaraan acara debat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang waktunya Pastor Stanley 10 menit. Pastor Stanley dipersilahkan. Pastor Stanley mencoba mengklarifikasi tentang anak muda yang dikatakan dikuasai iblis dan tuduhan dusta atas ucapan hal buklet yang dikatakan tulisan Ahmad Dedat. Pastor Stanley mengatakan roh jahat yang ada pada anak muda kemarin membawa racun sudah dikeluarkan oleh doa istri saya dan sekarang anak muda itu sudah tenang. Mengenai buklet tersebut dikeluarkan oleh Islamic Center di Durban dan Anda, Tuan Dedat, sebagai presidennya. Dan bagian utamanya adalah pesan yang Anda sampaikan malam ini ada di buku kecil tersebut. Namun memang bukan tulisan Tuan Dedat. Pastor menunjuk Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kuasa di surga sulit membuktikannya. Kalau kuasa di bumi, sewaktu Yesus berada di bumi ternyata sifat fisik dan mentalnya seperti manusia umumnya yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Yohanes 5 ayat 22 disampaikan pula oleh pastor, menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Pastor juga menunjukkan Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Pastor Stanley juga mengatakan Ahmad Dedat mengatakan percaya dengan Yesus sebagai Masiah. Namun selama 1 jam dia menyangkal, menghina, merendahkan Yesus. Saya ulangi ya, kepercayaan Muslim terhadap Yesus adalah sebagai seorang Rasul atau Nabi. Kami wajib mengimani dan mencintai. Quran Al-Baqarah ayat 285. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Jadi yang kami kafirkan, yang umat Islam kafirkan adalah ketuhanan Yesus. Juga bukan menghina Yesus. Cuma mencoba memancing akal sehat semacam mana kalau ada Tuhan dalam rahim wanita, Tuhan lapar, Tuhan ngantuk, Tuhan menangis, Tuhan belajar dari pengalaman, Tuhan mencari penghidupan sebagai tukang kayu, dan segala kekurangan yang ada pada manusia, kekurangan yang ada pada manusia biasa, ada pada diri Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Pastor menunjukkan kitab Wahyu 23 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi pada saat kelahiran Yesus dari rahim Bunda Maria itu posisinya di awal apa di akhir itu? Kemudian pada saat menurut Nasrani ya, dia di kain kafan itu pada saat awal apa akhir itu? Ini kan suatu pengertian yang bersayap lah ya, bersayap.
mungkin kalau kita ambil jari tengahnya, itu ya bagaimana pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu dengan kalimat itu gitu loh. Mungkin maksudnya adalah Yesus itu sebagai Rasul dari yang awal dan yang akhir, yaitu Allah. Dia mewakili Allah dalam arti sebagai Rasul, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ajarkan seperti yang Yesus sampaikan. Pastor menunjuk kitab Wahyu ayat 18. Yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Penjelasan saya juga ya. Dalam Islam memang para nabi dan rasul juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dikatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 154, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadari, dan kekekalan selama-lamanya. Pastor Stanley mengatakan Tuan Dedat sebelumnya bicara 60 menit dan memberikan sekitar 30 pertanyaan yang harus saya jawab dalam 10 menit. Ini tidak fair, protes pastor. Sebenarnya sesi debat sudah ditetapkan oleh panitia debat. Pastor 50 menit, Tuan Dedat 60 menit, lalu pastor kembali 10 menit. Kemarin pada judul sebelumnya Tuan Dedat 50 menit, pastor 60 menit, lalu Tuan Dedat kembali 10 menit. Cuma kemarin pastor nyelonong masuk di podium tanpa permisi dari moderator. Pastor Stanley menyampaikan kitab Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pastor mengatakan, mengapa menghina, mengejek ketika dia datang dalam bentuk manusia yang menderita. Ini memang pokok permasalahannya. Dogma yang tidak bermanfaat langsung kepada pengikutnya, namun sangat melecehkan akal sehat. Kalau kita diberi dogma Tuhan itu Esa, Tuhan itu Maha Adil, dan seterusnya, akal sehat mudah menerimanya, walaupun tak mau membuktikan real fisik. Tetapi kalau ada dogma Tuhan mau jadi ciptaannya manusia agar mampu memahami ciptaannya, itu sangat melecehkan akal sehat. Seperti seorang tukang kayu mau menjadi kayu atau bangku untuk memahami bagaimana menjadi bangku. Demikian akhir debat antara Pastor Stanley Sobah dengan Tuan Ahmad Dedat dengan judul Apakah Yesus itu Tuhan? Untuk sesi tanya jawab ada di file lain. Jika Allah ingin memberi petunjuk kepada seseorang, maka tidak akan ada orang yang mampu menyesatkan. Jika Allah sudah tidak menginginkan kebaikan seseorang, maka tidak ada sesuatu yang dapat perbaiki dia. Alhamdulillahirabbil alamin.